Baik, kalau tidak ada, boleh saya mulai ya. Ini saya izin senior izin share screen, G. Ada Kak Davi, senior saya, ada Nanang, senior saya, ada April, ada pejabat-pejabat yang lain yang sedang baru menjabat gitu. Mohon izin untuk menyampaikan dan berbagi kepada teman-teman semuanya kaitannya dengan luka bakar di emergency setting atau di IGD tentunya. Dan cukup ya, saya kira perkenalannya. Kita akan lanjut ke selanjutnya. Nanti kalau suara saya kurang suara saya kurang bagus, mohon disampaikan lewat chat ataupun langsung ya teman-teman, karena saat ini saya masih mengandalkan wifi dari rumah sakit, jadi kadang bagus, kadang buruk. Well, kalau tidak ada pertanyaan lagi, cukup lama dan panjang waktunya, kita akan nanti berbincang. Harapan saya setelah ini, setelah materi, teman-teman bertanya seluas mungkin kaitannya dengan luka bakar, ataupun teman-teman ingin share kaitannya dengan pengalaman dari teman-teman, adakah keluarga atau pernah di rumah sakit yang mengalami hal yang demikian, boleh di-share bersama seperti itu. Well, saya mulai dari sini. Ya, burn care in emergency setting. Bagaimana perawatan luka bakar di unit gawat darurat atau dalam keadaan emergency, entah itu di rumah sakit lapangan, entah itu di rumah sakit puskesmas dan lain sebagainya. Ada hal-hal yang perlu kita sepakati dan hal-hal yang perlu kita bahas bersama seperti itu. Yang pertama saya mulai dulu. Ini kok nggak bisa ya? Oke. Outline dari materi kita pada pagi hari ini, yang pertama adalah bagaimana pengenalan dari luka bakar, lalu yang kedua bagaimana burn injury, lalu yang ketiga adalah manajemen dari luka bakar sendiri, yang selanjutnya adalah kita melihat case study-nya bagaimana, dan yang terakhir ada conclusion. For your information, ini materi belum pernah saya sampaikan dimanapun, dan berbahagialah teman-teman yang hadir di sini. Adalah satu konsepan baru yang coba saya terapkan dan sampaikan kepada teman-teman semuanya, karena baru saja kami baru menyelesaikan draft guideline untuk kami sampaikan dan publikasikan. Kebetulan juga tugas kuliah saya kaitannya dengan bagaimana menyampaikan guideline dan fokus kepada luka bakar seperti itu. Dan semoga teman-teman bisa menikmati dan menerapkan ini semua. Well, yang pertama kita pengenalan terlebih dahulu. Bahwasanya ternyata 6 juta orang itu meninggal karena luka bakar seperti itu. Nah, kita lihat di Amerika sekitar datanya itu sekitar 40 juta. Dari 40 juta luka bakar itu sekitar 3.000-nya mengalami kematian, dan sekitar 175.000 orang di United Kingdom itu di Inggris gitu ya, di emergency department-nya atau di IGD-nya mengalami luka bakar. Bagaimana dengan di Indonesia? Indonesia saya belum menemui jumlah data luka bakar yang terdapat. Mungkin ada yang tercatat di salah satu rumah sakit, tapi secara keseluruhan di Indonesia tidak terdokumentasi dengan baik. Harapan kita semua diagnosa, semua kejadian yang ada di IGD itu dapat terdokumentasi dan terlaporkan dengan baik. Sama halnya seperti COVID-19 saat ini yang terdokumentasi dan terlaporkan dengan baik. Harapan kita seperti itu. Nah, saya lanjut bagaimana dengan di Indonesia. Ancaman luka bakar kita cukup tinggi, di mana khususnya di Jogja
itu kita sedang mengalami yang namanya erupsi Merapi. Merapi lagi panas-panasnya gitu ya. Itu juga salah satu ancaman kita di Jogja dan itu adalah salah satu tugas dari teman-teman semuanya gitu ya. Oke, saya lanjut. Nah, bahwasanya ternyata ini saya ngambil kasus di mana? Di Inggris, kasus luka bakar itu kasus luka bakar disebabkan oleh berbagai hal, diantaranya adalah yang paling besar, yang banyak adalah kaitan dengan tersengat oleh elektrik atau listrik. Banyak kita ketahui sekitar 40% skalanya dan 50% itu terjadi karena radiasi yang ada di kita gitu. Yang 5% adalah chemical and electrical dan lain sebagainya seperti itu. Itu yang terjadi di UK. Bagaimana dengan di Indonesia? Di Indonesia kita sangat kompleksitas sekali, datanya pun tidak terlalu banyak gitu. Entah itu orang kena dengan entah itu dengan knalpot, tahu ya knalpot motor gitu, itu juga termasuk dari luka bakar, entah itu dari percikan api yang ada di yang ada di dapur, orang kadang suka kena gitu, entah itu anak kos-kosan, ibu rumah tangga, itu bisa kena dengan luka bakar. So dimanapun orang di Indonesia itu bisa terkena, atau kita di Indonesia itu sangat dekat yang namanya luka bakar gitu. Teman-teman juga mahasiswa gitu berangkat ke kampus kena knalpot itu juga termasuk luka bakar gitu. Cuman kita lihat yang kita akan fokuskan pada hari ini adalah bagaimana manajemen luka bakar yang lebih dari 20% atau sama dengan 20%. Kalau sekitar 10% atau 1% gitu kan ya, masih kadang ya udah di rumah aja kasih madu selesai gitu. Cuman kalau udah 20%, bagaimana kita resusitasi dan segala macamnya. Well, kita lanjut. Nah, lagi-lagi saya sampaikan bahwa kasus kematian yang disebabkan oleh luka bakar ini disebabkan oleh beberapa faktor yang menyebabkan multiple organ. Seperti misalkan kalau pasien itu kena luka bakar 100%, katakanlah itu multiple organ yang terkena gitu. Lalu yang kedua, delay of treatment-nya. Kadang kita di rumah itu ya udah biarin aja dulu di rumah gitu. Banyak dari kita yang menyebabkan ini delay treatment-nya kadang menyebabkan kematian, apalagi orang-orang dengan Indonesia yang sangat kompleksitas gitu ya. Penanganannya juga ya udah biarin dulu di rumah, ada yang nggak mau dibawa di rumah sakit gitu. Itu juga menjadi salah satu problem kita. Lalu trauma pada luka yang tidak sembuh-sembuh, lalu yang menyebar dari pulmonari kardiovaskular, lalu menyebabkan sepsis karena penanganannya yang kurang baik, infeksinya terus menjalar sehingga menjadi sepsis. Sepsis nggak bisa sepsis ketika sudah sepsis tidak bisa tertolong lagi seperti itu. Sangat kompleksitas dari penanganan kita yang ada di Indonesia dan khususnya kita di secara lokal gitu ya. So pada hari ini sangat penting kita memahami apa yang disebut dengan manajemen perawatan luka bakar, khususnya pada emergency setting atau pada fase akut si luka tersebut gitu. Nah, kita lanjut, ini bagaimana yang disebut dengan burn injury. Seperti saya sampaikan tadi bahwa ketika luka bakar terjadi atau burn injury terjadi, ini adalah kompleksitas, bukan dilakukan oleh satu orang saja
atau hanya perawat saja, tapi multidisiplin. Jadi multidisiplin dan continuous terapi. Nggak cuma dirawat lalu selesai, tapi butuh perawatan pertama, perawatan kedua, perawatan ketiga, sampai dari IGD discharge planning-nya sampai di ruangan seperti apa, di ruangan dia akan dirawat berapa lama, sampai kita mikirin ini akan sembuh dalam jangka berapa lama. Tidak hanya dirawat seperti biasanya, habis itu sudah selesai. No, itu bukan kita. Tapi kita berpikir dari mulai dia terkena, sampai kita perawatan awal, kita kolaborasi, apa yang bisa kita lakukan oleh perawat, apa yang bisa dilakukan oleh dokter, itu yang kita pikirkan. Apa yang bisa dilakukan mandiri oleh pasien, itu yang kita lakukan. Nah, di sini di bawah saya sampaikan bahwa non-complex burn itu termasuk dalam kategori yang burn minor atau lebih dari partial thickness yang kurang dari 15 atau sama dengan 15%. Makanya saya bilang tadi bahwa hari ini kita coba menyampaikan hal-hal yang bisa kita lakukan pada perawatan luka yang 20% ke atas gitu. Karena di bawah itu nanti resusitasi dan lain-lain tidak terlalu banyak kita akan singgung gitu. Oke, kita mulai perkenalan terlebih dahulu. Bagaimana zona dari perawatan luka gitu. Yang pertama adalah zona koagulasi. Nah, pernah lihat ya? Cuman mungkin kita nggak pernah aware luka bakar ya udah luka bakar. Padahal luka bakar itu punya satu zonasi yang ada 3 zonasi. Yang pertama adalah disebut dengan zona koagulasi. Ini terdiri dari jaringan nekrosis yang membentuk eskar yang terbentuk dari koagulasi protein akibat dari cedera panas. Ini berlokasi di tengah-tengah dari luka bakar. Tempatnya berlangsung mengalami kerusakan dan kontak dengan panas. Nih, saya sudah lingkari ini yang kelihatan kayak putih gitu. Pernah lihat ya? Kalau di kalau pada luka bakar. Lalu yang kedua, kita kenalan dulu nih dengan luka bakar. Yang kedua ya, kok nggak bisa? Ngapa ini? Ya, sorry. Oke, yang kedua, apa yang disebut dengan zona obstasis. Zona obstasis ini adalah kerusakan endotel, pembuluh darah, disertai kerusakan trombosit dan leukosit. Oke. Lalu, terjadi gangguan perfusi diikuti dengan perubahan permeabilitas kapiler dan respon inflamasi lokal yang berisiko menjadikan jaringan ini jaringan iskemik. Zona ini dapat juga menjadi zona hiperemesis jika resusitasi yang diberikan itu inadekuat atau menjadi zona koagulasi jika resusitasi yang kita berikan itu tidak adekuat, gitu ya. Jadi perlu kita pahami sangat kompleksitas, tidak hanya cuma perawatan gitu pada fase akut, harus kita pikirkan juga bagaimana resusitasi kita, resusitasi cairan. Nanti kita lihat bagaimana resusitasi cairan pada orang dewasa dan orang dengan anak kecil gitu atau adult and child gitu. Yang ketiga apa yang kita sebut dengan zona of hyperemia. Ini pada luka bakar terdapat di daerah dari kulit normal. Jadi antara kulit normal dengan kulit yang terkena luka bakar dengan cedera sel yang ringan.
yang mengalami reaksi vasodilatasi dan terjadi peningkatan aliran darah sebagai respon cedera dari luka bakar itu sendiri, gitu ya. Oke, bisa ditangkap 3 zonasi ini karena akan mempengaruhi dari resusitasi kita. Kita bisa mikir nih, oh nanti yang paling pertama kena dari infeksi yang akan berwarna kuning kalau kalau apa namanya perawatan kita nggak baik, kita udah tahu. Tentunya yang mana? Tentunya zona yang pertama. Zona kedua resikonya bagaimana? Oh, zona ketiga resikonya nanti dia akan menghitam dan segala macamnya. Kita sampai mikirin, oke, oke. Kita sampai mikirin nih yang nanti akan menjadi scar. Scar itu, scar itu ini apa sih yang warnanya hitam? Apa nyebutnya? Yang warnanya putih, ada yang bisa bantu saya? Scar itu Nekrosis bukan, Kak. bekas, no, bukan nekrosis. Bekas luka yang itu warnanya itu yang putih gitu. Atau apa ya namanya? Kok saya lupa. Itulah pokoknya. Intinya kelihatan di luka kita itu dia nggak bakalan warnanya itu nggak sama dengan yang lain gitu. Misalnya di muka gitu. Wah, belang deh gitu. Nah, belangnya itu kita udah mikirin nih nanti yang resikonya yang belang yang mana. Resikonya infeksi menjadi kuning yang mana. Itu kita udah mikirin dari zona-zona ini. Gitu. Seperti yang saya sampaikan tadi, ketika resusitasi kita yang nggak bagus, siapa yang zona mana yang bakalan kena. Oke. Oke. Well, selanjutnya adalah apa yang disebut dengan kita kenalan lagi dengan derajat dari luka bakar itu sendiri. Gitu. Banyak sekali derajat yang disebut apa namanya derajat yang bisa digunakan referensinya gitu ya. Kalau yang ini kita coba pakai ASNA yang 2004 klasifikasinya epidermal gitu. Yang formal classification itu juga superficial epidermal, example dan lain sebagainya. Ini saya skip aja karena banyak sekali apa namanya referensi yang bisa kita gunakan untuk derajat dari luka itu sendiri gitu ya. Oke, saya lanjut. Ini saya skip aja kali ya. Karena ini kita akan kembali nanti bagaimana konsep dari proses penyembuhan perawatan luka gitu. Mungkin next time kita akan bahas tentang bagaimana proses dari perawatan luka. Dia mulai dari mulai dari kalau ini disebutkan di sini misalkan healingnya 14 sampai 21 hari. Rasionalnya apa gitu. Mulai dari proliferasi, maturasi, proliferasi, lalu apalagi proses penyembuhan luka ya. Kok saya jadi lupa. Proliferasi, maturasi, granulasi dan segala macamnya lah ya. Semoga saya nggak salah sebut gitu. Oke. Well, kita kenalan lagi. Saya recall kembali. Sorry to say, ini sudah intermediate kan bukan bukan apa namanya di basic lagi, betul kah? Iya, Kak. Ya, oke. Jadi saya anggap sudah didapatkan materinya kaitannya dengan perawatan luka bakar. Ini kita tinggal nambahin di tahapan intermediate-nya gitu. Materinya coba saya sampaikan di intermediate gitu ya. Well, kita lihat dari derajat luka bakar. Nah, kalau derajat luka itu kan ada istilahnya derajat 1, 2, atau pada kasus luka-luka yang lain. Misalkan katakanlah diabetes, ulkus diabetes gitu ya. Ada yang derajat 1, derajat 2, derajat 3, ataupun unstage gitu. Kalau di luka bakar kita juga ngomongnya tentang 4
apa namanya derajat dari luka bakar. Yang pertama adalah first degree atau derajat pertama. Kalau bingung bagaimana kelihatan dari derajat pertama, itu teman-teman coba ada teman sebelahnya, coba ditampar gitu. Nah, hasil tamparannya itu kelihatan warna merah dan itu nyeri. Itulah derajat 1. Gampangnya begitu. Oke, paham sampai di sini? Merah. Kalau kita habis jatuh, lalu terlihat apa namanya? Terlihat ada, oh ini sampai berdarah gitu, kayak kecil-kecil gitu ya. Ah, itulah derajat 1. Oke, saya tidak akan menyebutkan oh dia sampai epidermis, dermis dan lain sebagainya. Saya rasa itu sudah di tahapan basic ya teman-teman gitu. Oke, saya lebih kepada aplikatifnya. Lalu yang kedua adalah derajat kedua. Itu warnanya merah, basah, nyerinya luar biasa, resultnya adalah hypertotic dan scar information. Seperti yang tadi, kalau kita kembali ke zonanya, kelihatan seperti zona di zona 2 tadi. Gitu. Oke, sampai di sini. Nah, bagaimana dengan derajat 3? Derajat 3 secara general itu apa namanya? Itu juga dia ada nanahnya, udah kelihatan. Lalu biasanya dia akan kelihatan ada blisternya. Kalau di anatomi kita nyebutnya blister, tahu blister ya? Blister itu kalau di lari biasanya nyebutnya blister. Apa ya teman-teman nyebutnya blister itu apa ya? Yang nggak ada gelembungnya. Melepuh, Kak. Kalau bahasa awalnya mungkin melepuh ya. Melepuh itu bahasa medis selain blister apa ya? Apa yang nyebutnya teman-teman ya? Ayo dong bantu saya. Kalau Kalau di Google lepuh, Kak. lepuh, di Google lepuh. Ya, ya intinya adalah blister gitu. Blister itu ada cairan kalau ada luka bakar gitu ya, misalkan kita habis pegang sesuatu gitu, dia ada melepuh, ya melepuh lah ya. Kalau bisa kalau teman-teman pelari itu dari istilahnya mereka blister gitu, ada cairan, ada di bawah jaringan epidermis itu ada cairannya biasanya itu dibolongin dan isinya adalah cairan gitu. Oke, lalu yang keempat adalah derajat. Yang keempat disebut dengan derajat, ya tetap derajat keempat itu kelihatan bone exposed sampai kelihatan tendon atau kelihatan dari tulangnya. Gitu. Bisa nggak terjadi pada luka bakar? Bisa. Ada nggak kejadian seperti itu? Ada. Ada banyak sekali yang kelihatan seperti itu. Kelihatan udah hitam sampai jaringannya mati. Itu udah sampai derajat keempat. Gitu ya. Oke, paham sampai di sini ya teman-teman bagaimana derajat 1, derajat 2, derajat 3, dan derajat 4. Aplikatifnya seperti itu. Teorinya sudah disampaikan di tahap basic. Gitu. Oke. Nah, ini yang saya sebutkan tadi. Ini first degree superficial dari full thickness-nya ini yang saya sebutkan tadi. Yang kelihatan merah, second dengan thickness-nya ini derajat kedua, dan derajat 3 full thickness, kelihatan merah sampai dalam, dan derajat keempat sudah kelihatan tendon ataupun bone exposed gitu ya. Oke. Selanjutnya adalah bagaimana kita memahami dari penilaian luka bakar, gitu ya. Sama-sama kita ketahui bahwa kalau di ini kita gunakan rule of mind ya. Kalau di kepala itu 4,5, kalau di tangan itu 4,5, kalau di tangan satu ya, tangan satu itu 4,5 full, tangan kiri itu tangan kiri itu juga 4,5,
kaki kiri itu juga 9, yang kaki kanan itu 9, dada bagian depan itu 18, dada bagian belakang itu juga 18. Sama-sama kita pahami. Berbeda kembali ketika itu anak kecil ataupun anak bayi baru lahir. Begitu ya. Kita akan fokus kepada yang dewasa ya, teman-teman. Kalau 1% di mana, teman-teman? Ada yang bisa menjawab? 1%? 1% di sini. 1% di sini. Ya. Oke. Bisa juga 1% itu di mana kalau semua tangan itu kena bagian depan sini. Telapak tangannya kena semua, itu termasuk 1%. Coba diukur aja. Jangan langsung dipegang. Ya. Kan ini 1% di sini. Sorry. 1% kan di sini. Mana ya pointer? 1% kan di sini ya. Kalau dipegang tangannya hampir sama besarnya. Jangan mikir yang aneh-aneh. Ada yang senyum-senyum, jangan mikir aneh-aneh. Oke? Sampai di sini ya, teman-teman. Semoga bisa memahami dengan baik. Oke, saya lanjut. Nah, sekarang kita fokus bagaimana manajemennya. Manajemennya secara kompleks kita harus memahami. Bukan hanya lagi-lagi, saya perawatan. No. Tapi bagaimana kita kolaborasi. Bukan lagi saat ini kita di IGD, bukan lagi kita memahami atau merawat pasien itu kerja bersama, tapi tidak terjadi kolaborasi. Yang betul adalah menjalin kolaborasi multidisiplin. Oke, yang pertama adalah resusitasi dan stabilisasi untuk maintenance dulu kondisi pasiennya. Bukan fokus kepada bagaimana kita melakukan perawatan, tapi fokus dulu resusitasinya. Ingat di resusitasi, sebelum kita resusitasi, airway, breathing, sirkulasi itu clear dulu. Lalu yang kedua, barulah kita sampai di assess degree of tissue-nya bagaimana. Derajat lukanya bagaimana, kondisi dari lukanya bagaimana. Lalu yang ketiga, barulah kita melakukan clean wound atau bersihkan lukanya atau dilakukan debridement-nya, lalu kita prevention infeksinya seperti apa. Tentunya menggunakan obat-obatan, ruangan yang steril, dan lain sebagainya. Nanti kita lihat. Yang selanjutnya adalah menggunakan aseptic teknik untuk Oke, agak ini ya, masih pilok-pilok gimana gitu. Lalu yang selanjutnya adalah prevent komplikasinya. Kalau ada bleedingnya, kita harus hentikan dan segala macamnya. Lalu yang selanjutnya adalah kita kembalikan fungsi dari tubuhnya sebaik mungkin. Nah, ini yang menjadi fokus kita nanti, concern kita nanti, bagaimana mengembalikan fungsi dari kulit itu ke kondisi paling tepatnya. Menggunakan apa? Menggunakan perawatan, kalau sekarang menggunakan perawatan luka modern istilahnya yang dikenal. Tapi kalau saya menyebutnya menggunakan advanced terapi, advanced dressing gitu. Karena tujuannya adalah mengembalikan kondisi lukanya ke kondisi terbaiknya. Yang selanjutnya adalah kita promote rehabilitasinya bagaimana sampai dia nanti sembuh. Gitu. Oke, kita lanjutkan. Ini guideline atau guideline yang kita gunakan mulai dari stop proses si luka bakar dan segala macamnya sampai nanti kita secondary survey. Oke, saya akan jelaskan lanjut lebih detail. Oke, nah ini satu konsepan yang yang saya dapatkan dari salah satu teman yang belum pernah disampaikan dimanapun gitu ya. Kalau orang Indonesia nyebutnya, kita lebih cepat tuh nyebutnya
jembatan keledai supaya cepat diingat gitu. Nah, yang ada P itu promote hemostasis dan pressure bleeding. Yang selanjutnya adalah A, administrasi obat-obatan analgesik, antibiotik atau antidot dan kawan-kawannya. Yang selanjutnya adalah clean wound, aid wound closure, dan terakhir adalah kita berikan dressing. Nah, paling cepatnya nyebutnya adalah paste gitu ya. Kan kita sukanya buat jembatan keledai gitu ya. Oke, selanjutnya bagaimana kita promote hemostasis dan pressure bleeding pada trauma? In case teman-teman kita harus sudah pastikan bahwa ketika pasien datang itu selalu lihat ABC-nya dulu ya. Jadi kalau dia ada permasalahan di sirkulasi, tidak ada nadi, maka lakukan RJP dulu. Kalau dia nafasnya nggak ada, bagaimana kita lakukan airway kolaborasi, lihat SpO2. Kalau SpO2-nya menurun, kita lihat lagi bagaimana AGD-nya. Kalau AGD-nya masih asinotis dan kawan-kawan, maka kita kolaborasi dengan anestesi untuk lakukan ventilasi mekanik dan segala macamnya. Pokoknya amankan terlebih dahulu. Barulah kita nanti sampai di sini. Promote hemostasis dan pressure bleeding. Oke. Nah, ini yang saya akan jelaskan tadi dari guideline tadi atau algoritma pada luka bakar tadi. Yang pertama adalah burn can lose a lot fluid. Nah, pada perawatan luka bakar itu yang pertama ketika menemukan luka bakar, stop proses dari luka bakar terlebih dahulu dengan apa? Ya, sama kita masih memahami bahwa kita sama-sama siram dulu si lukanya, atau ya siram si lukanya dengan air mengalir atau air mineral. Ya, kalau saya sebut air mineral nanti nyebutnya aqua ya. Ada air mineral enggak gitu, nyebutnya aqua. Air yang mengalir intinya yang bersih, sekitar 8 sampai 15 derajat Celcius dari 20 menit hingga 30 menit gitu. Selama selama kita menemukan sebelum dilakukan perawatan si lukanya itu gitu. Boleh nggak kita menggunakan boleh nggak kita menggunakan yang, kalau teman-teman mungkin ini ada mitela lalu kita basahin lalu kita kasih di sana gitu. Boleh nggak? Boleh, tapi tidak lebih dari 30 menit. Karena apa? Karena si luka tersebut nanti kita takutnya masuk infeksinya dari sana gitu. Maka kasih air mengalir dulu, lalu kasih memang yang basah-basah selama di-refer ke rumah sakit. Ketika posisi kita adalah di rumah sakit, maka kita hilangkan hal yang demikian, kita menggunakan dressing yang lebih bagus lagi gitu. Lalu selanjutnya adalah lepaskan semua pakaian yang terdapat di luka tersebut. Kalau ada cincin kita lepas dulu, tapi jangan dibawa pulang gitu ya. Dikasih dikasih selimut juga, supaya kalau itu terjadi hipotermia pada pasien, dikasih selimut dulu deh, boleh. Nah, lalu yang kedua, dengan pasien-pasien luka bakar yang lebih dari 20 derajat, yang tadi kita sudah pahamin menggunakan rule of 9 ya. Satu kaki, satu tangan, 9 tambah 9, 18 lalu kena di tangan lagi 4,5. Sekitar 20-an lebih. Maka harus kita mikirin bahwa ini pasien harus saya pikirkan bagaimana resusitasi cairannya. Resusitasi cairan antara, kalau di Indonesia kita banyak menggunakan yang formula Farkland ya, di mana kalau dewasa itu 2-4 cc ringer lactat atau cairan kristaloid dikalikan kilogram berat badannya dikalikan TBSA-nya bagaimana, seberapa persen gitu. Lalu kita lihat urin output-nya 0, sampai 1 cc per kilogram berat badan gitu ya. Nah, yang saya sampaikan bahwa teman-teman ini fokusnya lihat ya, coba mohon dibayangkan ketika
begitu ada pasien datang ke IGD, maka hal yang dilakukan adalah satu, pengkajian, lalu yang kedua sejauh mana, lalu yang ketiga kolaborasi. Kadang kita masih berpikirnya pada resusitasi cairan, kita masih di fokus resusitasi cairan ya. Ya udah dikasih resusitasi cairan, tapi tanpa dilihat urin outputnya sejauh mana. No, teman-teman harus berpikir, oke, kalau saya masukkan cairan, maka urin outputnya itu juga saya harus pikirin. Maka bagaimana caranya? Entah itu pasang kondom kateter, double kateter, itu harus sudah dipikirkan. Lalu yang kedua, cairan yang kita gunakan, menurut referensi yang kami coba develop gitu ya, cairan yang digunakan adalah cairan kristaloid. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti Ringer Lactat mereknya ya, yang ada di Indonesia. RL ini cukup bagi pada resusitasi gitu ya. Tapi hati-hati penggunaan RL dengan pasien yang mengalami cedera CKD, CKD itu kidney disease, atau dengan pasien-pasien yang cuci darah karena akan memperberat si ginjalnya bekerja gitu. Ini pada hati-hati, makanya kalau pasien dengan CKD itu lebih disarankan menggunakan NaCl, tapi kalau pasiennya aman-aman saja, itu coba menggunakan RL. Dengan apa? Dengan formula Parkland. Gitu. Perhitungannya resusitasi menggunakan itu. Dan ini tidak bisa diberikan langsung oleh, harus perawat yang melakukan. Tentunya kalau di IGD ataupun rumah sakit, itu biasanya harus kolaborasi dengan dokter, harus ada tanda tangan dari si dokter gitu. Well, saya lanjut ya. Yang selanjutnya adalah, ingat case tadi ya, yang selanjutnya adalah kita administrasi drug atau kolaborasi pemberian obat-obatan. Pada pasien-pasien seperti ini, analgesik itu menjadi hal utama dalam pemberian, entah itu kalau di rumah sakit, mungkin nanti kita, halo, gimana? Oke. Nah, muncul. Gimana? Halo? Oke. Dibantu untuk mute ya. Mungkin bukan untuk bertanya. Oke. Selanjutnya adalah administrasi drug. Analgesik itu wajib pasti akan diberikan karena pasien-pasien dengan luka bakar yang rasa nyerinya luar biasa, antibiotik juga pasti akan diberikan di rumah sakit. Nah, analgesik ini yang kita kurang sekali di keperawatan tentunya ya. Sangat-sangat kurang pada pemberian analgesik. Mungkin sewaktu-waktu nanti kita coba recall kembali bagaimana pemberian analgesik menurut 4 tingkatan pemberian analgesik, mulai dari yang paling basic, mulai yang paling kecil hingga yang paling besar gitu ya. Itu yang harus kita pahami, mulai dari pemberian, kenapa kok dia diberikan ketorolak misalkan, kenapa kok dia diberikan paracetamol misalkan. Itu mungkin di lain kesempatan kita harus bahas bagaimana terapi farmakologi gitu, yang kita merasa sangat kurang sekali gitu. Nah, lalu yang kedua adalah pemberian antibiotik. Ini pasti akan diberikan di IGD karena jangan sampai si pasien ini resikonya untuk terkena infeksi itu cukup tinggi, maka akan diberikan jenis-jenis antibiotik yang ada di IGD, yang ada di rumah sakit gitu, dan itu pasti gitu. Jenis antibiotiknya mungkin akan kita bahas pada bagaimana pemberian antibiotik gitu. Oke. Lalu selanjutnya adalah, nah ini yang saya sebutkan tadi sudah saya jelaskan, loss of a lot of skin, itu mengalami nyeri luar biasa dan risiko infeksinya juga luar biasa, maka harus diberikan antibiotik, analgesik itu akan diberikan gitu. Tapi bagaimana cara pemberiannya? Tentunya caranya kita ngomong, dok ini ngerasa
nyeri, menurut analisa saya diberikan dulu yang paling kecil seperti misalkan keterolak, paracetamol dan lain-lain sebagainya gitu ya. Oke, selanjutnya adalah clean wound. Nah, cleansing ini beberapa ini beberapa tahapan atau jenis yang bisa kita gunakan pada pembersihan luka. Lagi-lagi pembersihan luka saya sebutkan tidak hanya cocol luka ya. Cocol tuh gini. Mungkin masih ada dari teman-teman yang masih diajarin bahwa cocol tuh ini ada pinset anatomis, pinset chirurgis, lalu ada NaCl, ada betadine atau revanol, dicelupkan lalu NaCl dan NaCl itu diambil menggunakan pinset, lalu dikeringkan, lalu dicocol seperti ini. No, itu bukan pembersihan. Itu masih termasuk, nanti saya akan lihatkan bagaimana membersihkan yang sesungguhnya. Itu masih masuk cocol gitu ya. Cocol selesai gitu. No. Itu ya. Tapi memang kita benar-benar membersihkan menggunakan yang standar gitu. Nah, memang yang paling safe kita gunakan adalah NaCl. Karena apa? NaCl adalah hal yang paling pertama itu paling bagus lah gitu kita gunakan di Indonesia di IGD tentunya gitu. Yang kedua adalah swab irigasi, lalu yang ketiga adalah kita menggunakan debridement. Nah, di dalam kalau kita belajar istilah TIME yaitu ya, tissue management itu kan ada berbagai macam hal yang bisa kita gunakan. Ada mulai dari Gauss teknik, lalu kita menggunakan CSWD, istilahnya conservative wound shap debridement gitu ya. Kalau ada blisternya ya kita potong blisternya, memang kita bersihkan secara benar lah gitu ya. Bukan hanya dicocol. Oke. Kita irigasi kalau ada di situ kalau ada di situ kotoran ataupun masih ada kelihatan tanah dan segala macam yang kadang ada yang kotor gitu. Ya kita bersihkan menggunakan benar-benar pencucian, menggunakan irigasi gitu ya. Boleh menggunakan kasal, sangat boleh. Tapi lagi-lagi prinsipnya bahwa bukan steril, tapi prinsipnya adalah bersih. Gitu. Karena steril hanya dilakukan di IGD. Gitu. Oke, ini saya lanjutkan aja. Nah, nih yang saya sebutkan tadi, wound shap debridement. Wound shap itu menggunakan benda yang tajam dan kita lakukan debridement yang kecil. Bagaimana? Nah, ini bisa gunakan pencucian ya, benar-benar kita cuci seperti ini, kelihatan. Ini yang kalau ini sudah kalau masih ada kuning-kuningnya, kalau kita hanya cocol dia akan menempel di situ. Your connection is unstable. Lalu yang kedua, new wound shap debridement, istilahnya kita menggunakan gunting dan pinset. Kalau ada blisternya kita potong, kita keluarin nanah yang ada, cairan ataupun nanah yang ada di situ. Tapi menjadi permasalahan adalah ketika kita selesai menggunting si cairan tersebut, haruslah kita bertanggung jawab. Bertanggung jawabnya gimana? Jangan lagi kita menggunakan NaCl dan KASA karena itu mengandung lagi infeksi dan bakteri. Kuning lagi pasiennya lukanya, ketika kuning infeksi terjadi, ketika infeksi terjadi tidak bisa diatasi masuk sampai vaskuler menjadi masalahnya di sepsis nggak bisa ditangani lagi, udah KO pasiennya. Jangan sampai kita mengalami perawatan luka, niatnya menolong tapi malah kita tidak menolong orang. Oke, saya lanjut terlebih dahulu adalah aid wound closer. Aid wound closer ini kita menggunakan banyak ya perawatan luka atau dressing yang bisa kita gunakan gitu. Oke.
Nah, ini selanjutnya adalah dressing yang ideal. Dressing yang ideal bagaimana? Pertanyaan timbul bahwa kalau di rumah sakit begini, Kak. Kalau di rumah sakit itu kasih NaCl, dicocol-cocol, dibersihkan, lalu ditempeli NaCl itu selesai. Besoknya dibuka lagi. Begitu setiap hari atau per 2 hari begitu. Tapi ketika dibuka permasalahannya adalah pasti nyeri, lalu lengket, pasiennya teriak-teriak, nyeri lagi, kita kembali lagi ke awal, pemberian analgesik lagi. Gitu. Nah, itu yang menjadi salah. Lagi-lagi itu yang menjadi keliru dalam pemberian dressing kita. Bagaimana caranya? Satu, aim selecting appropriate dressing, protection, infection, physical damage. Moisture, kata kuncinya adalah moisture retention and comfort. Jadi haruslah si dressing ini itu memberikan moist. Moist itu gini, moist dan hypermoist ataupun basah itu berbeda teman-teman. Coba saya akan analogikan bagaimana si moist itu. Moist itu begini. Coba teman-teman pegang hidung teman-teman sekarang. Begini. Nah, sudah dipegang hidungnya. Nah, rasanya gimana? Banyak minyaknya nggak? Ini dipegang ini. Pakai dibatang dong. Nah, kerasa nggak? Ya mungkin yang lagi pakai skincarean gitu. Kerasa kerasa lembab nggak? Pakai skincarean lembab nggak? Itulah bukan basah. Kalau basah itu kita ambil air, kelihatan kalau kasar gitu, rasanya wet. Itu yang menempel pada luka. Itu pada kasus-kasus luka bakar yang kita tangani saat ini, itu yang banyak terjadi. Sehingga pasien-pasien luka bakar itu mengalami nyeri luar biasa. Tuh. Nah, sekarang menjadi pertanyaan, bagaimana memilih si dressing yang sesuai dengan ini lembab itu? Nah, ini sudah saya sebutkan jenis-jenis topical dressing dan ini yang diberikan oleh perawat ya. Lagi-lagi ini topical dressing, bukan obat-obatan. Yang menjadi wewenang di sini adalah perawat, bukan dokter. Oke, kita sifatnya kolaborasi resusitasi cairan, pemberian analgesik, antibiotik, itu kita kolaborasi dengan dokter. Kalau katanya topical dressing, ini masih wewenang perawat, namanya topical dressing, gitu ya. Nah, ingat tadi ya, oke, saya kan banyak ngomong di sini. Ingat tadi ya, ada warna dasar luka atau wound bed-nya, wound bed preparation-nya. Warna dasar luka itu ada apa aja? Ada merah, lihat tadi ya, merah, pink, kuning, hitam, dan ada yang perdarahan. Oke, paham sampai di sini? Warna merah, apa saja yang bisa kita gunakan? Nih, saya urutkan terlebih dahulu ya. Ada namanya kalsium alginat. Apa itu kalsium alginat? Nah, intinya adalah kalsium alginat. Nanti panjang ceritanya kalau kita ngebahas terbuat dari apa, lalu intinya adalah namanya kalsium alginat, penggunaannya bagaimana. Lalu hydrogel, hydro itu adalah air, gel itu bentuknya cairan. Nah, jadi ini adalah gel, honey atau madu, ada istilah hydrocolloid, ada istilah silver. Nah, kalau silver ini biasanya pernah lihat iklan sabun? Iklan sabun, oh yang ada silvernya. Gitu. Anak kecil yang ngomong di iklan. Oh lupa ya? Nggak tahu? Nggak pernah nonton? Tahu. Lifebuoy. Lifebuoy. Nah, itu salah satu jenis dari silver. Maka nanti kita akan gunakan untuk pasien-pasien dengan untuk pembersihan juga bisa kita gunakan. Polyhexamate. Jadi polyhexamate itu antimikrobial istilahnya. Lalu jenis secondary dressing-nya ada foam, low adherent, lalu polyurethane foam dan sebagainya macamnya. Cuman yang menjadi masalah yang menjadi fokus dan concern kita satu dulu deh gitu.
Oh ya, satu masih kelupaan adalah ada zinc salt gitu. Zinc salt, apa namanya? Salt lah istilahnya. Cuman salapnya juga harus kita pahami, tidak semua salap bisa kita gunakan. Harus kita selektif dalam pemilihan salap. Banyak sekali jenis salap yang ada di rumah sakit. Oke, konsepnya biar tidak terlalu bingung, warna dasar luka pada luka bakar ada merah, ada pink, ada yellow atau kuning, ada black atau hitam. Kalau dia merah, maka itu yang paling bagus. Kalau dia pink, maka itu juga yang bagus. Karena apa? Karena kalau pink itu akan menjadi apa namanya? Ingat tadi kalau warnanya pink tadi kelihatan antara merah dan pink itu merah muda ya. Iya kan? Kelihatan kalau merah muda itu akan menjadi luka yang bagus. Kalau yellow ini sudah artinya ini ada infeksinya. Kalau hitam, apa teman-teman? Kalau hitam gimana? Necrosis, ya nggak? Oke. Lalu yang kedua, yang selanjutnya adalah bleeding, ada perdarahannya. Nah, kalsium alginat itu jenis medical dressing yang dapat menghentikan bleeding. Maka kalau ada bleeding atau perdarahan, boleh kita gunakan atau kita tempeli yang namanya kalsium alginat. Makanya nih teman-teman sekarang, kalau pergi Nimkes atau jaga di kotak obat, usahakan ada namanya kalsium alginat. Karena ini cukup efektif kita gunakan pada pasien-pasien yang mengalami luka ringan yang ada terjadi perdarahan. Untuk menghentikan perdarahan dan safe, itu kita gunakan kalsium alginat. Kan nggak bisa tuh kita pakai apa namanya, kita langsung jahit gitu. Minimal kita pakai kalsium alginat. Lalu yang kedua, kita tempeli ini masih primary dressing ya teman-teman. Primary dressing itu maksudnya yang bisa menempel langsung pada luka. Yang kedua adalah hydrogel.